Shalom rekan-rekan teruna, selamat pagi, apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah atas penyertaan dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami hendak mengucap syukur saat ini dengan kami merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami boleh mengerti. Terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ester pasalnya ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 yang menyatakan. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja. Dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka.
Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, Jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Rekan-rekan teruna, perikop kita hari ini adalah tentang remaja Kristen itu beda. Udah jelas kita adalah remaja yang berbeda dengan remaja-remaja sekitar kita. Membaca perikop ini sangat menimbulkan banyak pertanyaan, ya rekan-rekan. Kenapa Mordekai dan orang Yahudi diizinkan membunuh, walaupun itu membunuh musuh? Yang perlu kita ketahui rekan-rekan adalah pada saat itu, pada zaman Mordekai, kehidupan di sana pada saat itu sangat keras, ya rekan-rekan. Hukum rimba berlaku, ya. Yang kuat yang menang, yang gak punya duit dia jangan berharap untuk menang. Namun Ester, Mordekai, dan orang Yahudi tidaklah berperilaku seperti itu, ya rekan-rekan. Mereka adalah orang-orang yang berbeda. Mereka tidak merancangkan kejahatan, ya. Sebaliknya Ester dan Mordekai berusaha untuk mempertahankan diri, ya, atas izin raja dan hukum yang berlaku saat itu tentunya. Hal yang menarik ialah meski mereka punya kesempatan, tapi mereka tidak melakukan perampasan barang, ya rekan-rekan, ataupun harta. Mereka tidak sama seperti penduduk-penduduk di sekitar itu, ya. Perbuatan itu membuat mereka berbeda, ya. Udah pasti anak-anak Tuhan berbeda dari zaman dulu sampai sekarang. Rekan-rekan teruna, saat ini kita sudah menerima ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan dari beribu-ribu tahun yang lalu. Ajarannya adalah kita mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama dan mengasihi musuh tentunya, ya rekan-rekan. Karena di ajaran kita, ya, di Kristus mengajarkan hidup dalam dendam adalah cara hidup yang lama, bukan cara hidup manusia baru, ya. Kita hidup dalam kasih sayang Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam buah-buah roh yang Tuhan sudah berikan, ya rekan-rekan. Di dalam dunia pendidikan, remaja Kristen kita boleh sama dengan remaja yang lainnya, yaitu ingin menjadi terpandai, ya, terdepan dalam hal kepintaran, ya, dapat ranking. Tapi dalam usaha meraihnya kita harus punya cara yang berbeda, ya rekan-rekan. Kita harus lebih berkomitmen untuk belajar dengan giat. Kita harus jujur saat ujian, gak ada yang nyontek-nyontek. Yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa dan mencintai firman-Nya. Sehingga dalam pergaulan kita dimanapun kita berada, kita dijauhkan, ya rekan-rekan, dari cara-cara kehidupan yang akan mencelakakan kita. Oke, rekan-rekan. Jadi jangan pernah menjadi orang yang sama dengan dunia. Kita harus berbeda karena kita adalah remaja Kristen. Amin. Mari rekan-rekan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga. Biarlah melalui firman ini kami semakin menjadi pribadi yang berbeda. Kami tidak mau sama dengan dunia ini, ya Tuhan. Kami mau sama dengan firman-Mu. Bagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh jatuh di benih, jatuh dalam hati kami yang paling dalam, sehingga boleh bertumbuh dan boleh kami nyatakan dalam perbuatan kami. Tuhan Yesus, sertai kami hari ini dengan segala aktivitas kegiatan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk kami melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!